Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Wa qala alladhi ishtarahu. Nggih sampun nggih. Enggak. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswai ya ya itu kan kalau Latin kan Y sama A gitu ya.
A-nya dibuang jadi Y-nya saja. Wai. Oke. Panjangnya itu mad alif sukun ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 3, boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Oke, lanjut. Innahu la yuflihuz zalimun laula walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Jawaban. Qala ya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adim Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri lidambik innaki kunti minal khati'in wa qala niswatun fil madinatim ra'atul azizi turawidu fataha turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba inna lana roha fi dhalalim mubin. Ke atas. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu
akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu layusjananna wala yakunam minas sagirin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Summa badalahum min ba'di ma ra'aw ayati la jununnahu hatta wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni panjangnya qala ahaduhuma siru khamra wa qala al-akharu inni panjang saya tinggal separuh. Mari tanggakan. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minna nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qawmin
millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati wa hum bil akhirati hum kafirun. Yes, ke atas. Hai Ishaq wa Yaqub maka lana min syai' min lakinna akshkurun a'arbabum amillahul wa ma min ma sammaytumuha min sultan inil hukmu illa lillah iya inna aksaron Terus ke atas. ya so ahadukuma fayasqi wa ammal fayus rumirra kudiyal amrul najim minhumaz ni inda rabbik fa'an sijni sijni sinin sab'a simani nasab'un sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun Ke atas. lu kurang panjang lam wa ma nahnu bita
ta'wilil ahlami bi'amin wa qala alladhina minhuma waddakaro ba'da ummatin anam bi'ukum ta'wilihi fa'arsilun Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani niyya yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i isumbulat wa sab'i sumbulati khudrin sumbulatin khudrin wa khara bisa til la'alli arji'u ilan nasila allahum ya'lamun qala tasra'una sab'a sinina ta'aba fama hasottum kasada fama hasottum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ya'ti min ba'di dalika sab'un shidatui kulnama qaddamtum hunna illa qalilam mimma tuhsinun. Yes, kantas. Summa ya'ti min ba'di Dzalika amun fihi yuqasun sun nafsu wa fihi sirun wa qala maliku tuni bih falamma ja'ahur rasulu qala rji ila rabbika fas'alhuma balun niswatin lati qatta'na aydiyahun dinya pendek aydiyahun inna rabbi bikaidihin alim qala ma khata bukunna rawat langsung rawat tun yusufa nafsi kunna hasya lillahi ma alimna alaihi min qalatim ra'atul
hasol haqqo ana rawat tuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal khaimin. Good, ke atas. Wama ubarri'u Si innan maratun la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. wa qala maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha kaisu yatabawwa'u minha minnya ditekan minha yatabawwa'u minha kaisu yasha nusibu birahmatina man nasya'u wa la nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun wa jaa ikhwatu yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munqirun. Ke atas. walamma jahazahum bi jahazihim Qala tuni bi akhil lakum min abi ala tarawna anni fil kaila wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum inni wala taqrabun qalu sanurawidu anhu abahu wa inna fa'ilun wa qala lifityani ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un.
Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kailu فأرسل معنا akhana naqtala وإنا lahu حافظون. lahafidun. Ya, kita baca sama-sama. Ain. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Oke, coba baca terjemahnya mulai ayat 21 tadi nih. Kemarin kan sudah kita ceritakan nih, ceritanya Nabi Yusuf nih. Sampai Nabi Yusuf dibeli dengan harga murah, gitu. Jadi Nabi Yusuf dibeli dengan harga murah.
Ya namanya pedagang, yang penting oleh duit. Itu digowo yang mau beni, keimanan gitu ya. Jadi ya, dulu kan memang apa masih perbudakan itu ya, perbudakan itu masih. Jadi orang itu nek wong yang ganteng, gede, karena biasanya orangnya apa ganteng terus sehat kuat gitu ya. Maka dijual dengan harga itu pastilah laku gitu ya. Jadi waqala alladzi ishtara, waqala dan berkata alladzi yang ishtara membeli ya, membeli Yusuf bin Misra dari Mesir. Sinten namanya? Senengin itu Qitmir al-Aziz namanya sinten? Qitmir. Qitfir ya, Qitfir al-Aziz ya. Di Quran bisa ditulis al-Aziz. Berkata limro'ati kepada istrinya, akrimi, muliakan dia ya. Mi niku sing dikongkon bojone. Akrimi maswahu tempatnya, maksudnya ya Dari tempat yang ya di kono gak anu siap to kamar sing api sing enak, layani dengan baik dan asa yang mana au natakhiduna, bisa jadi nanti dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil anak. natakhizahu walada, kita ambil dia sebagai anak, waladan sebagai anak. Wa kadzalika makanna li Yusuf bin Ati. Demikianlah Allah menempatkan Yusuf di muka bumi. Jadi diberikan kedudukan yang enak. Jadi mulai itu ya, mulai. Jadi setelah dia di uji, diuncal ning sumur, kemudian diangkat oleh musafir, dijual, masih dijual dengan harga murah ya. Tapi yang beli adalah orang yang kaya dan menghargai, menghormati gitu. Dzalika wa kadzalika makan Yusuf bin Ati wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kemudian Nabi Yusuf juga diberi ke ilmu tentang takwil mimpi. Takwil hadis itu takwil mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu diberi Allah ilmu ya. Jadi di antara mukjizatnya Nabi Yusuf adalah diberikan Allah bisa takwil mimpi. Wallahu ghalibun 'ala amri walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah berkuasa ala amrihi, atas segala urusannya, walakinna aktsarun nasi, tapi banyak orang yang masih belum tahu. Jadi kita kadang-kadang seperti meragukan Allah itu ya, itu yang kok ya bagi sepoga, padahal Allah pasti bisa ya. Kayak kita yang kata masih ragu, kita kadang nggak yakin ya bumi ku ya Gusti Allah kayak wae dewi itu ya. Itu ini yang pelajarannya, bahwa kita seringkali begitu. Allah sering mengulangi Allah dengan kata-kata yang lain. Allah itu kuasa mengatur kehidupan di muka bumi. Kadang meniku rumangsane awak dhewe sing noto ya gitu. Kira kan aku gak iso ngene kira ini ya. Kayak niku awak dhewe ini ya. Padahal kita itu hanya menjalankan, tapi Allah yang menentukan. Walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, atau wa ilman, Allah memberikannya ilmu ya. Hukman itu ilmu, maksudnya itu hikmah itu, wa ilman juga ilmu. Jadi sesuatu yang membuat dia jadi bijaksana, itu namanya hikmah. Ilmu itu pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang baik. Makanya pertama, mari kita jadi orang baik, maka Allah akan menyertakan dengan kebaikan kita itu ilmu dan hikmah
Insya Allah kalau kita baik menyikapi pun dengan baik, kita sadar kepada Allah, Allah akan memberikan kita hukmah wa ilma. Itu kalau pelajaran. Meskipun ini berlaku untuk Nabi Yusuf ya, tidak semua orang. Maksudnya ya mesti Allah ngasih ya balasan dengan baik. Meskipun tidak harus seperti itu, tapi mesti Allah itu memberikan kebaikan itu. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa qallaqatil abwab. Ini mulai ujian yang kedua ya. Tibae sinten istri dari menteri Kitfir Aziz tadi itu seneng karo Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf itu waktu itu ya sudah dewasa ya. Kemudian yang mengambil itu pasangan muda ya, meskipun tidak terlalu muda tapi masih muda dan belum punya anak gitu ya. Kalau di dalam tafsirnya sinten ini Imam Jalaluddin Suyuti itu disebutkan Al-Aziz itu orangnya impoten gitu ya, jadi dia nggak bisa menjadi istri yang sempurna sehingga istrinya itu nopo jenengi ya nggak puas ya, maka melihat Yusuf orangnya gagah ganteng seneng gitu ya, maka Nabi Yusuf itu dikunci di dalam kamar ya. Wa ghallaqatil abwabu, wa ghallaqat ditutup, abwab itu pintu-pintunya. Wa qalat ngomong si istrinya, jenenge istrine Zulaikha ya. Hai talak Rinio ya, Rinio gitu ya. Qala ma'adha innahu rabbi ahsana maswai. Nabi Yusuf bilang, aku berlindung kepada Allah, ma'adzallah kepada Allah, innahu sungguhnya dia Allah, Rabbi Tuhanku ahsana maswai, sebaik-baik memberikan aku sebaik-baik tempatnya, perlakuan yang sangat baik. Bukan Rabbi itu di situ Tuhan ya, Rabbi itu bukan bermakna Tuhan ya. Makanya tidak selalu Rabbi itu berarti Allah. Rabbi bisa jadi yang merawat itu disebut Rabbi ya, itu perawat itu disebut juga Rabb, atau orang yang merawat jiwa kita, nah, itu biasanya disebut juga guru itu sebagai Rabb. Nah, ada yang mengatakan dengan kalimat yang lain ditambahi mu ya, murabbi ya, itu juga asal katanya sama dengan Rabbi. Di dalam doa juga kita sering mengucapkan kata Rabbi niku dengan arti yang merawat kita, mendidik kita, itu namanya Rabbi. Contohnya Rabbil Fitli ya warhamhuma Rabbayani, itu artinya kan sama. Rabbayani itu artinya sama dengan Rabbi. Karena Rabbi itu perawatnya, Rabbayani yang merawatku saudara di waktu kecil. Jadi kata Rabbi bisa berarti Tuhan. Karena memang Tuhan Allah itu yang merawat kita dengan sempurna, maka disebut Rabbi. Nah terjemahan kita Tuhan gitu. Nah di sini innahu Rabbi, sungguhnya Tuanku ya, maksudnya adalah suaminya Zulaikha Kitfir Al-Aziz ahsana maswai, memberikan tempat yang mulia padaku ya. Innahu sungguhnya dia enggak innahu la yuflihul zalimun, dia enggak akan senang pada orang yang zalim, enggak akan senang gitu ya. Jadi makanya Nabi Yusuf tidak mau ya. Sebenarnya walaqad hammat bi wa hamma biha, Zulaikha seneng, Yusuf ya seneng, itu padha senenge gitu ya. Karena apa?
Nabi Yusuf ganteng, Zulaikha ya cantik gitu ya, bukan cantik kan cuantik gitu ya. Ganteng karo cuantik gitu ya. Karena memang dia istrinya pejabat, ya. Hanya dia nggak tahu kalau suaminya itu impoten. Tapi waktu itu juga nggak apa namanya, istri itu memang ketika sudah nikah itu kan menjaga pernikahan gitu ya. Jadi di luar nggak tahu. Nah, laula arro'a burhana rabbi gitu ya. Jadi seandainya saja dia tidak melihat tanda-tanda dari Robnya. Nah, Rob di sini Allah. Kalau tadi Rob itu Tuhannya, di sini Allah. Maka memaknai itu nggak bisa kita memaknai kata-kata saja, tapi harus tahu asbab nuzulnya, tahu konteksnya, tahu membab dengan ilmu yang lain. Ya, di sini Nabi Yusuf itu mendapatkan ilmu dari Allah tentang bagaimana menghindari perbuatan maksiat. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Yakub ya saat itu kelihatan di mata Nabi Yusuf ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu senang, nafsunya muncul melihat Zulaikha dan mereka berdua, nggak ada orang lain, pintunya dikunci ya. Kemudian tuannya juga nggak di rumah, ya itu sudah apalagi gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu sudah seandainya dia tidak laula burhana rabbi ya, jadi seandainya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah pasti akan berbuat karena memang beliau calon nabi maka dijaga oleh Allah. Dan kadzalika nafsan su'a wal fahsya, demikianlah agar Allah memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan, nasu wal fahsya dan kekejian ya. Keji fahsya itu terkait dengan perzinaan, namanya fahsya. Innahu min ibadina, sesungguhnya dia Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang yang ikhlas menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wastabaqal baba wa qatas qamisahu min duburin. Wastabaqah, mereka disik-disian disik-disian mlayune lawang. Yusuf karepe arep metu dibuka, Zulaikha disik-disian gojeli Yusuf ora metu. Padha mlayune beda niat. Di padha mlayu nang lawang ming beda karepe, ngoten nggih. Sing Nabi Yusuf karepe mlayu iku menghindar, sing Zulaikha mlayu karepe nututi ngojeli gitu ya. Nah, Nabi Yusuf mlayu ngerti nek Zulaikha ngerti nek Yusuf ora gelem, akhirnya ditarik lambene dan wa qaddat qamisahu min duburin, ditarik lambene teko mburi. Nah, dumadaan wa alfaya sayyidaha ladal lu dadak mari ngono bojone. Jadi wong loro lawang dadak mari ngono sing lanang nang arepe lawang kaget. Ya langsung berbalik si Zulaikha ya, jenenge apa jenenge wedi konangan akhirnya ngomong Yusuf, akhirnya dikandakno nggih Mas, ya boleh sampean ro ono wong sing diapiki mari ngono arep berbuat berbuat jelek kepada istrimu, gimana? Apa hukumannya? Ya itu langsung gitu ya gitu. Kaget Yusuf. Jadi qalat ma jazaa'u man alqa su'an
apa balesane wong sing arep berbuat jelek kepada istrimu? Illa asini kecuali au adabun utawa disiksa sing berat gitu. Ya, Yusuf itu lho mesti api-api kan. Mari ngarep ngene masih apa iki? Penjara ini kan ya. Nah itulah. Qala ya rawadati an-nafsi wa syata min ahli. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diri kepadanya. Dia itu ingin, dia menggoda, ya aku seneng gitu ya. Dan ya, nah itulah ya kemudian wa syahidu min ahliha. Tapi minta apa nih kesaksian ya, bagaimanapun waktu itu juga nggak ada saksinya, memang nggak ada saksinya, yang tahu hanya istrinya. Kemudian di situ disebutkan dalam keterangan ada sepupunya Zulaikha yang diharapkan menjadi saksi. Kemudian tapi ada juga menyebutkan orang lain juga. Nah di situ kemudian si sinten jenenge bojone wau Kitfir, nah niku mengadili gitu ya. Kemudian mengambil logika sakine sing delok sing suwek klambine sing ndi, ngoten nggih niku. Ingkang aku miskuta minggu bulan fasodakot, nek sing suwek niku klambine ngarep, sing bener berarti Zulaikha gitu. Nggih, berarti Nabi Yusuf iku sing karep, tapi nek Zulaikha gak gelem. Makane dhek narik klambine sing ngarep. Lek sing karep Zulaikha sing Yusuf gak gelem, si Yusuf melayu ditarik klambine sing buri ya. Dan tibae falam maro akam sekuta min tubur, ternyata klambine sing suwek buri ya. Dan kola akhirnya ngomong sih Tiftir al-aziz innahu min kaitiku, sing salah sampean berarti gitu. Ngomong kali bojone ya, inna kaitakunna pean iki berarti iki ngoten sih sinten Kitfir bilang ngoten ya. Inna kaitakunna azim Yusuf arid an hadza wastaghfir. Tapi nggih napa jenenge napa nggih sinten si jeneng pejabat menjaga harga diri ya. Jadi Nabi Yusuf diminta untuk melupakan peristiwa itu ya. Jadi Nabi Yusuf itu disuruh melupakan, kemudian si Zulaikha disuruh minta ampun ya. Jadi demikian dianggap masalahnya selesai. Dan tapi si sinten bojone niku mboten trimo. Ya, jadi mboten trimo. Dhek niku merasa aku seneng karo Yusuf iku tak kira aku tok wong sing masuk mesti seneng. Dan akhirnya ngundang wong wedok istri pejabat dilumpuhno nggih niku. Ya aqal satu film ada begitu. Ya aqal satu nanti Imratul Aziz turawi fada'an nafsi qad syabahu ba'inar. Jadi mereka mesti senang. Gak kira aku tok. Nah akhirnya diundang semuanya, kemudian dikasih buah, dikasih pisau sing tajem kanggo ngonceki buah. Pas ngono Nabi Yusuf ditokno dan akhirnya delok kabeh Yusuf saking gandenge akhirnya iya gak sadar tangannya diirisi nggih, tangannya diirisi dhewe. Falam masami'at makrin nabi jangan
Betul. Jadi wanita-wanita di suatu di kota itu turawidu fataha, ya jadi nopo pemudane si Zulaikha mesti Nabi Yusuf niku sapa sing masuk iku mesti dia akan senengnya gak kira seneng tok mesti seneng banget gitu. Jadi di situ disebutkan Syagofa hubba qad syaghof inna lanaraha fi dhalalin. Ya. Jadi mereka nggak akan bisa dipungkiri, mesti akan sangat senang gitu. Karena emang Nabi Yusuf itu enggak ganteng. Falamma sami'at mabina arsalat ilaihinna wa atat lahunna muttaqa'an wa atkulla waqtat minhu masikin. Tatkala wanita itu ketika mendengar cercaan dari dihujat si Zulaikha niku kok dadi bojone kok seneng karo dadi bojone pejabat kok seneng karo budake itu dilono pean karo anak arek iku gandenge kaya apa ngoten nggih. Akhirnya mereka diberi makanan, kemudian diberikan pisau, kemudian dia berkata metuwo ya, akhirnya metu. Kemudian ketika melihat Yusuf itu mereka ra'ainu akbar wa qatta'na yadinu apa ngirisi tangane dhewe wa qulna hasya lillahi ma Masya Allah, iki tutup menungso iki malaikat iki. Aku nakhasin mahada basyara. Ya Allah, Masya Allah, iki tutup menungso in hadza illa malak iki malaikat iki. Ganteng kaya ngene. Nggih, qalat fadhalikunna alladzi lumtunani fi. Wanita itu bilang si istrinya niku. Istrine si Zulaikha niku bilang, "Iki lho areke gitu. Aku apa salahnya, aku seneng." Gitu nggih. Al-Qur'an nasi fastaqsam wa lam amru lasunanna. Akhirnya dia sing merasa menggoda Nabi Yusuf saking senenge sehingga dia tidak bisa mempertahankan diri untuk menolak ngoten nggih. Jadi Nabi Yusuf itu pada saat itu sebenarnya sudah diketahui nek sing salah niku Zulaikha. Tapi waktu itu Nabi Yusuf itu menyampaikan kepada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu aku sukai, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ilai wa ilasani kaidahun nasku ilahi wa aku minal jahili. Ya, jadi Nabi Yusuf lebih memilih untuk masuk penjara. Maka fastajaba rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Kemudian Allah memperkenankan permintaan Nabi Yusuf, ya. Tetapi ketika Nabi Yusuf dilepaskan dari penjara, Nabi Yusuf meminta klarifikasi. Jadi setelah Nabi Yusuf sekian tahun di penjara, kemudian si raja waktu itu bermimpi, Nabi Yusuf tetap minta klarifikasi. Ajitakan semua badalam ba'di mara'ul ayati rasulanahu, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan penjara sampai beberapa watakhala ma'am sejumlah bataya.
ketika beliau masuk penjara, bersamaan dengannya masuk juga dua pemuda. Qala ahaduhuma ayat 36. Salah satu dari mereka berdua berkata, ini arani asiru khamra, sesungguhnya aku melihat ini arani asiru khamra, aku melihat dalam mimpi itu ya. Asiru khamra, memeras khamr. Aroni itu melihat diriku, maksudnya bermimpi. Asiru khamra, memeras khamr. Jadi khamr kan dari anggur nih. Anggur. Kemudian kemudian satunya waqal akhar ini aroni ahmilu faqrasi khubzan. Ini aroni, semuanya aku aroni melihatku dalam mimpi, ahmilu faqrasi, membawa di atas kepalaku napa nek jenenge wong Jawa nyunggi nggih, khubzan roti takul tairu, dimakan oleh burung minum dari roti. Jadi roti itu disuwun, disunggi, dipangan manuk. Nabi takwili, ya tolonglah kami apa maksud dari mimpi itu. Inna naraka namsi, kami kok melihat kamu itu orang yang baik. Nah, Qala la ya'tikuma ta'amun tursaqani illa naba'tum bita'wilikum la ya'tiyakuma dzalikum ma'lam rabbi. Yusuf mengatakan tidak datang kepada kalian berdua makanan, melainkan aku telah dapat menerangkan takwilnya. Jadi Nabi Yusuf sudah tahu takwilnya karena sudah diberi ilmu, ya, udal dijadikan, dibeli oleh Zulaikha tadi itu. Nabi mendapatkan hikmah dan ilmu, sudah tahu. Kemudian beliau mengatakan, dari kuma alam Rabbi ini taraktukum la taqawla nabilan waktu kafirun. Ya, jadi Nabi Yusuf itu mendapatkan ilmu yang diberikan Allah, itu mengambil mimpi. Apapun yang disampaikan Nabi Yusuf itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yusuf memang sejak awal itu tidak mau mengikuti ajarannya orang-orang kafir. Ya, jadi meskipun orang itu tidak, pada saat itu banyak orang-orang yang tidak meyakini Allah, tapi Nabi Yusuf tetap teguh memegang prinsip ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ini taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum yafrahun. Jadi itu karena memang Nabi Yusuf dipersiapkan menjadi nabi, maka Allah selalu memberikan hikmah dan ilmu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Katanya Nabi Yusuf mengatakan, aku menjadi pengikut agama bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Di Nabi Yusuf itu tahu silsilahnya. Bapaknya sinten asmane? Nabi Yaqub. Yaqub niku putrane Nabi Ishaq. Ishaq niku putrane Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim niku kagungan putra saking Sarah jenenge Ishaq, saking Siti Hajar namine Ismail. Nah, sing Nabi Yusuf niku melalui garisnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq putrane Nabi Yaqub, Nabi Yaqub putrane Nabi Yusuf. Nah itu dzalika min fadlillah, maka lana nusyika billahi min syai'. Maka kami tidak menyentuhkan Allah dengan apapun. Itulah diantara
keutamaan yang Allah berikan kepada kami, katanya Nabi Yusuf. Walakinna aktsarna yashkurun, tapi banyak manusia yang tidak mensyukuri. Ya sahibai sijni, ini langsung jadi itu pelajaran yang diberikan Nabi Yusuf kepada dua orang tadi sebelum menjelaskan ya, bahwa saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya sahibai sijni, wahai dua teman penjaraku, itu ya. Arbab mutabarrikuna khairun amilal wahidul qahar. Manakah yang baik, Tuhan yang bermacam-macam itu banyak yang disembah oleh orang-orang kafir itu atau satu Tuhan, gitu ya. Mata budul bintun illa asman sama itu ma'antum ba'abakum. Jadi sinten Nabi Yusuf saat durunge menjelaskan tentang takwil mimpi niku di dhisik napa ngarani, diceramai dhisik niku ya, sampai akhirnya dia yakin tentang adanya Allah. Mereka berdua akhirnya paham, kemudian mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf tentang takwil mimpi, itu mereka jadi percaya dan yakin. Tadi ya sahibai sijni amma ahadukuma fayuski rabbahu khamra. Wahai kedua temanku dalam penjara, adapun ahaduma salah satu di antara kalian berdua fayuski rabbahu khamra, memberi minum tuannya. Rabbahu di sini robba Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Juragan ya, majikannya khomer minuman. Dulu khomer itu kan gak haram. Wa amal akharu yang lain itu faislabu disalib, fatakulu toiru, kemudian dimakan burung mirrosi dari kepalanya. Itulah takwil dari mimpi ya. Telah diputuskan perkara udal amru fihi tastaftiyan ya, dari kedua orang yang menanyakannya tadi. Wa qala dzanna annahu najim minhuma qurni inda rabbik. Kemudian berkatalah kepada Nabi Yusuf, kepada orang yang diduga annahu najin, selamat minhuma di antara keduanya. Jadi orang yang tadi memberi minum majikannya ya, itu yang mimpinya tadi itu selamat ya. Nabi Yusuf bilang itu ya, udkurni inda rabbik, engko critakno ya nang juraganmu. Juragan ini situ nanti adalah raja. Tapi nopo ba'an sau syaitan grobi pada bisa. Ternyata apa? Setan itu membuat orang itu jadi lupa cerita kepada majikannya. Pikiran Nabi Yusuf, nek wong cerita nang majikane ngerti ana wong apik nang penjara, kemudian bisa mentakwil mimpi, akhirnya dibebaskan karena Nabi Yusuf tidak salah. Tiba nopo lali gitu. Akhirnya malah bisa bisni bid'ah. Akhirnya Nabi Yusuf ya tetap di penjara sampai beberapa tahun. Ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan sampai 12 tahun, itu dalam keterangan. Ya niki enten keterangan dan nopo kok Nabi Yusuf tidak dipenuhi oleh Allah ya. Misalkan harapannya apa ya, dengan Nabi Yusuf menunjukkan bahwa dia bisa mentakwil mimpi dan benar, kemudian si orang yang ditakwil dan dia selamat tadi itu suruh cerita bahwa di penjara ada orang baik yang punya ilmu sehingga dia akan dibebaskan, itu tidak disenangi oleh Allah. Lah kowe iku kalau njawab tolong karo menungso, mbok ngomong karo aku gitu. Hanya kita itu untuk hal-hal tertentu kita sebaiknya langsung kepada Allah. Misalnya Allah, saya punya masalah begini, mohon tolonglah ya Allah, selamatkan saya. Ya, meskipun dalam usaha kita tetap berusaha menyelamatkan diri secara manusiawi, gitu. Cek gak kesandung ya, sandungannya dibuang, gitu. Tapi ndongane nang Gusti
Allah. Jaluk selamat nah Gusti Allah. Cuman ikhtiar kita untuk menghilangkan masalah bahaya-bahaya yang menghadang kita itu tetap hanya mintanya kepada Allah. Nabi Yusuf keliru niku jaluke teng pemuda niku wau ngaten. Jadi tolong ya engko istilah selametno aku teko penjara ngomong nang majikanmu. Majikane ki raja niku wau. Karena Allah nggak suka, akhirnya Allah tidak merestui gitu ya. Akhirnya apa? Wong iku mau dibikin lupa lali gitu. Nah, sampai sekian belas tahun ya, ada mengatakan 15 sampai 12 tahun baru si raja niku ngimpi. Kalau maliku ini aro sababakal siman. Ngimpi niku wau ada ono sapi gede lemu nggih pitu niku dipangan sapi kuru. Kok aneh. Ya waktu nih menteri-menteri kelompokno menteri-menteri kabeh apa iki mimpi apa maksudnya gitu ya. Ing kuntum ya tak guru qala wasahlan qala wasahlan kabeh menteri ngomong kula niki mboten saged takwil mimpi Gusti teng kerajaan ngoten. Ya, baru si sinten sing selamat niku wau niku eling ngoten. Waqalatina jamil. Berkatalah orang yang selamat di antara dua pemuda di penjara tadi itu eling teng sinten? Nabi Yusuf baru eling. Niku iya aku lak dipesenin dhisik kon ngomong kok lali aku. Baru eling. Jadi hukumane Nabi Yusuf niku keliru niku nek wong cedhek Gusti Allah niku keliru ku malah hukumane berat. Keliru ngomong tok niku lho hukumane 12 tahun penjara. Mesti saja niku kok niku dhek ngomong mesti dilepaskan karena raja niku akan mengetahui bahwa Yusuf itu orang yang benar dan tapi buatan itu digawe lali. Akhirnya si raja minta disuruh memanggil Yusuf dibawa ke kerajaan. Yusuf itu abdina Yusuf bakrodin siman. Yusuf coba ini apa takwil mimpinya. Itu akhirnya ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa akan datang 7 tahun subur, 7 tahun terbesar. Dalam masa 7 tahun Qol atau Sunnah itu ayat 47 Pak rakyat disuruh menanam kemudian menyimpan karena setelah itu akan datang ya'ti min ba'dzalika sabusyidatu yakul nama akan datang 7 tahun kekeringan yang orang akan makan hasil dari penyimpanan makanan selama 7 tahun. Itu makna dari mimpinya raja. Ayat 49 summa yatimba dzalika amfi wa sunasu gawi yaksirun. Maka setelah itu datanglah tahun yang padanya manusia diberi hujan, namanya orang betul-betul mengalami peristiwa itu. Kemudian Nabi Yusuf dipanggil raja, dihadapkan, kemudian disuruh cerita di depan seluruh pejabat di negara. Kemudian raja paham. Kemudian Nabi Yusuf diangkat sekalian. Nek ngono wis awakmu wis sing nangani saiki gitu ya. Tapi Nabi Yusuf permintaannya tadi itu ya. Jadi minta diperbaiki nama, dibersihkan nama baiknya. Minta pokoknya bahwa dia masuk penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena kekeliruan gitu ya. Ya itu di ayat 1 qala qadbukuna itu lawatuna isuba nafsi kuna hasyam alimna alaihi min syuqal muratul aziz. Nah akhirnya dibukalah ceritanya seperti apa. Dari kali alamani lam akhundu bil ghaib anallahu la yaqul wa ma barinasi nan salamat bisu ila muhammad. Nah itu akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan, kemudian
astakhlis ya. Astakhlis itu membersihkan nama baik. Ayat 54 itu qala maliku tuni bi astakhlis bi nafsi falamma kalam qala innaka lataina ma innaka al-yawma lataina ma. Akhirnya Nabi Yusuf bisa mendapatkan kepercayaannya masyarakat dan raja. Kemudian beliau menyampaikan qala jalni ala khazainil ard. Nabi Yusuf bilang, jadikanlah aku khazainil ard itu bendaharawan ya di negara itu. Ini hafidun alim, saya itu orang yang jujur dan orang yang punya pengetahuan, orang yang pandai menjaga diri dan orang yang pintar. Jadi boleh kita pamer asalkan betul-betul gitu ya, pamer pinter dan punya tujuan untuk baik itu boleh. Aku iso urusan ini, nek sampean percaya kita tanyani, itu boleh ya, selama niatnya baik. Kalau niatnya untuk kepentingan itu yang tidak boleh. Wa kadzalika maqal subhanahu wa ta'ala khairu yasha nasibu wa manasya wa la nudatul muslimin. Jadi Allah mengatakan Allah akan memberi balasan orang yang baik dan tidak akan pernah dihilangkan kebaikan itu dan menempatkannya pada tempat yang mulia sesuai dengan kebaikannya. Nah, itu artinya tadi sampai ayat berapa terakhir? Ayat 68 ya. Arsalna sila dalam itu ya. Itu jadi sampai ayat itu tak singkat ceritanya. Jadi Nabi Yusuf ditunjuk menjadi bendaharawan kerajaan mulai dari sebelum 7 tahun subur itu. Nah, artinya ketika 7 tahun menjalani kehidupan makmur, nah itu Nabi Yusuf yang ngatur. Jadi orang disuruh mengumpulkan makanan-makanan yang siap disimpan lama, ditaruh di kerajaan, di gudang. Ya, itu gudangnya besar sekali. Kemudian Nabi Yusuf yang mengatur dan Nabi Yusuf membuat aturan nanti warga mendapatkan sembako dengan cara menukar, gitu ya. Menukar barang yang berharga yang dimiliki kemudian ditukar dengan sembako. Jadi nggak cuma-cuma itu. Jadi mereka selama 7 tahun itu disuruh mengumpulkan harta untuk nanti dipakai makan selama 7 tahun masa paceklik. Itu diatur oleh Nabi Yusuf. Hanya sampailah kepada keluarganya juga. Saudara-saudara datang ber-11, yang datang ada mengatakan 7 orang ya, yang 4 orang itu tinggal di rumah. Itu termasuk Yahuda yang ikut, itu yang punya kecerdasan di antara 11 saudara tirinya Nabi Yusuf itu Yahuda. Datang ke sana kemudian mendapatkan sembako dengan menukar barang-barangnya. Ketika tahu itu saudaranya, kemudian Nabi Yusuf bilang, saudaramu yang satu mana? Gitu. Mereka kaget semuanya, tapi tetap menceritakan di rumah nggak boleh keluar sama ayahnya. Nanti suruh bawa sekalian gitu. Dan ini barangnya tak kembalikan, tapi tolong bawa saudaramu yang satu. Kalau nggak kamu bawa, kamu nggak dapat jatah sembako. Nah akhirnya dia bilang ke ayahnya, ya suruh bawa si Bunyamin. Nah ini barang-barang kita dikembalikan. Kalau kita nggak bawa itu nanti kita nggak dapat jatah itu, nggak dapat jatah sembako. Akhirnya dengan berbagai macam cara mereka merayu dan orang tuanya si Nabi Yakub memperbolehkan. Nah, tapi kok nek iso mlebune nang itu jangan lewat satu pintu, artinya ojo bareng gitu ya, gantian gitu biar seandainya yang satu nggak berhasil, yang lain bisa dapat sembako ya begitu. Nah akhirnya pas tiba giliran nih si Bunyamin yang dapat barang, ya itu dipeseni lebokno
hartanya kerajaan ke dalam kantongnya Bunyamin. Wis mari dilebokno, mereka suruh pulang, ono konsum bengok-bengok, jadi drama gitu. Kayak drama sih. Nabi Yusuf itu drama. Nah, ini ceritanya sampai situ dulu ya. Jadi walam atakhal masamarhum abuhum maka yughni anhu min Allah min syai'il hajata wa nasiyahu baqataha wa innahu la ilmin lakin usulul di ceritanya Nabi Yusuf ini agak panjang di surat Yusuf ya. Di antara cerita Nabi yang panjang itu Nabi Yusuf sama Nabi Musa ini. Nabi Musa itu ceritanya dua di Quran agak lengkap ya. Kalau bisa dibaca secara detail itu terjemahnya punya baca itu sudah enak diikuti daripada dulu drama Korea. Nggih kadang kula nek maca niku sampai lali gitu, maca cerita-cerita terjemahan Quran niku asik. Duh, sampai ada saking. Baik, kita doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.